Halo Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam podcast Ruang Informasi. Podcast ini adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Podcast ini berisi diskusi berbagai hal menarik, mulai dari program dan kebijakan di Pemprov Jawa Timur, hot issues yang tengah berkembang, hingga public figure yang sangat menarik untuk kita angkat. Dan saat ini kita sedang berada bersama Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Ali Kuncoro. Bapak yang sangat keren, luar biasa, di sini punya banyak prestasi juga. Dan topik yang kita angkat juga nggak kalah menarik ya Pak ya, tentang Soma Night Run. Yang event ini akan digelar di tanggal 4 Mei nanti, di hari Sabtu Bapak ya? Hari Sabtu. Di hari Sabtu malam Minggu, betul. Ini pasti akan menarik banget karena ini identik dengan anak muda juga nggak ya Pak? Betul sekali, jadi Soma Night Run ini sebuah konsep yang kita bangun karena kita lihat tren olahraga masyarakat di mana setelah pandemi itu masyarakat kan banyak aktivitas itu lebih ke bersepeda. Tapi semakin kesini bersepeda, event-event mulai berkurang, beranjak semua bergeser menjadi running. Jadi kita berusaha menangkap itu karena salah satu tugas Dispora selain memiliki konsep untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, kita juga bersiap bagaimana generasi-generasi yang ada di Provinsi Jawa Timur, tentu generasi-generasi yang bugar, generasi-generasi yang segar, senang gerak, sebagaimana tema besar yang sering disampaikan oleh Ibu Gubernur pada saat itu, Bunda Khofifah Indar Parawansa. Kita sengaja melaksanakan Soma Night Run. Ini sebenarnya adalah sebuah akronim, jadi Spirit of Mojopahit. Wah, itu menarik tuh Pak. Apa tuh Pak? Ada makna yang di dalamnya tuh apa Pak? Maknanya dalam sekali. Jadi Spirit of Mojopahit ini kan sebuah cerita yang mengandung makna kebesaran Kerajaan Mojopahit di abad 14, di mana pada saat itu ada raja-rajanya yang begitu terkenal, ada Raden Wijaya, terus ada lagi Tribuana Tunggadewi, dan ada juga Mahapatih Gajah Mada. Kebesaran Mojopahit ini menginspirasi kami di Dispora Jatim untuk mengadakan kegiatan mengangkat tema yang begitu besar, karena tema saat ini yang diangkat selalu dengan menggunakan istilah Nusantara. Dan pertama kali kata Nusantara itu dikumandangkan ya di Mojokerto ini, makanya Mojokerto itu diistilahkan sebagai Gravity of Nusantara. Jadi gravitasi Nusantara itu ada di Mojokerto. Berarti event Soma pun diharapkan juga bisa menarik gravitasi itu juga. Betul karena sekali. Sumbernya dari kota ini. Mbak Isti mulai pintar saya lihat. Oh gitu ya. Kota Mojokerto ini terkenal dengan kota onde-onde, betul ya Pak ya? Memang betul. Makanan khasnya ya? Makanan khasnya sebenarnya banyak, tapi yang memang paling famous, maksud saya banyak khalayak tahu bahwa kota Mojokerto itu identik dengan kota onde-onde. Tapi sebenarnya kalau soal kuliner kita punya banyak lah, ada juga sambal water, itu menjadi sesuatu yang khas di Mojokerto, dan onde-onde sampai sekarang juga masih dijajakan di kota Mojokerto turun-menurun. Dan kalau boleh saya berkelakar, onde-onde itu bikinnya sukar. Karena wijennya harus ditempel satu-satu. Jadi bisa bayangkan berapa hari itu bisa bikin satu onde-onde itu aja. Dan bahkan sekarang jadi kota onde-onde. Kota onde-onde. Seberapa besar itu effortnya ya? Iya. Kayaknya. Bapak, kita pemanasan dulu kan tadi mengenal tentang kota Mojokerto, Spirit of Mojopahit gitu, hingga kota onde-onde. Karena kalau kita bicara kuliner kan untuk memancing dulu nih. Nah sekarang kita spesifik membahas tentang Soma Night Run-nya nih Pak. Soma Night Run, ini event fun run dan pertama kali digelar atau gimana tuh Pak? Jadi ini pertama kali digelar dan saya harapkan ini nanti bisa menjadi sebuah single event yang bisa kita laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi saya kan motretnya begini, kalau di Jawa Tengah itu ada Borobudur Marathon, kalau di Bandung kan ada Pokari itu, Pokari Run, ya kan. Dan saya berpikir Jawa Timur kan belum ada tagline yang kuat yang bisa diangkat menjadi sebuah event tahunan. Saya harapkan ini nanti ke depan bisa digarap
lebih epik lagi, dan peserta juga bisa semakin meningkat, kualitas pelaksanaannya juga harus kita tingkatkan. Dan kita berusaha untuk mencari format, kira-kira apa yang pas untuk Jawa Timur untuk menyelenggarakan sebuah event lari tahunan yang bisa mohon maaf, selain sebagai sarana untuk berolahraga, tapi juga sebagai sarana untuk bagaimana memperkenalkan Jawa Timur kepada seluruh runner-runner di seluruh Indonesia, dan bahkan kita bermimpi ini nanti juga bisa menjadi sebuah agenda running juga di tingkat global. Jadi kan ada tahapan-tahapannya, dan untuk menuju tahapan ke sana kan kita berproses, kita awali lewat Bumi Mojopahit menjadi sebuah pionir awal kita untuk melangkah membuat event-event yang lebih bagus lagi. Berarti koreksi saya kalau salah ya Pak. Kalau saya tangkap berarti ini tuh event tourism. Ya. Salah satunya untuk city branding Kota Mojokerto. Betul sekali. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya khusus Kota Mojokerto sih, karena saya ngangkatnya Nusantara. Ini lebih bicara bagaimana Jawa Timur secara umum juga kita tangkap. Jadi kalau Mbak Isti tadi bilang kalau saya nggak salah ya salah satu dapat 9 aman Mbak. Aman. Iya. Berarti Jawa Timur secara keseluruhan bukan hanya Kota Mojokerto. Betul sekali. Lintasnya berapa tuh Pak jaraknya? Dan kemarin kita berpikir awalnya kita bikin event yang serius, tapi karena ini kan baru kali pertama, maka kita bikin konsepnya fun run lah. Fun run, bukan half marathon atau full marathon, fun run. Kita bikin dua kategori atau dua klaster besar, yakni 5K sama 10K. Meskipun ketika diukur jarak, yang 5K itu 5 kilo itu di angka 5,3 kilometer, yang 10K itu ketika diukur secara konvensional itu sampai di 10,2 kilometer. Tapi karena ini fun run untuk para pejabat VIP, tetap kita siapkan rute ya alon-alon asal pelayon lah. Jadi pelan-pelan, dan itu jaraknya hanya 2-3 km. Oke, khusus untuk VIP. Iya, baik. Bapak, ini tuh ada unsur kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Mojokerto nggak Pak? Tentu, jadi begini, karena kebetulan saya kan pengampu sebagai Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga. Secara definitif saya bekerja di sana, tapi saya memang dapat semacam mandat baru, amanah baru sebagai penjabat wali kota. Saya sekali lagi ini sebuah momen yang pas ketika saya pengampu masalah keolahragaan, dan Mojokerto ini kan punya sesuatu yang unik dengan kisah kebesarannya pada masanya abad 14. Ya, ini yang saya kolaps, akhirnya jadilah istilah Soma Night Run. Pendaftarannya dari kapan itu Pak? Jadi pendaftaran ini sudah kita buka kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan memang ini berbayar karena biasanya kan kemarin kita pernah mengadakan di ibu kota, yakni di Surabaya. Itu kan kita tidak berbayar nih, tidak berbayar karena itu rangkaian hari jadi, dan memang itu membludak sekali dengan kuota 7.800. Selama seminggu itu sudah sold out gitu, maksudnya kuota sudah penuh. Tapi ini sampai dengan hari ini yang terdaftar resmi, dan mereka sudah karena ini berbayar, jadi mereka sudah melaksanakan transaksi itu sekitar 3.000 peserta yang sudah terdaftar. Dari target total berapa Pak? Jujur saya menargetkan agak berani. Jadi saya targetkan di angka 5.000. 5.000 untuk event awal. Iya, betul, event awal. Tapi untuk ini hamin seminggu. Iya, hamin 7 hari lah. Sudah 3.000 ya udah. Ya semoga benar-benar sampai total peserta. Amin. Iya, ini yang menarik juga Pak. Saya ikut juga tuh event yang di Surabaya waktu itu. Suka jogging tadinya, tapi akhirnya coba-coba ikut event lari, dan karena setelah ikut di Surabaya kok asik ya, bener-bener yang konsep fun run banget gitu, bener-bener sama teman-teman happy. Akhirnya saya juga ikut nih di yang Soma Night Run. Tapi sampai finish lo ya. Semoga. Ambil yang berapa? Ambil yang 5 kilo dulu. Satu rombongan sendiri apa berombongan? Sama teman-teman. Oh iya, karena kalau sama circle itu biasanya
ketika kita nggak kuat, tapi karena circle energi kita juga ikut. Benar. Nambah. Ya, anak medsos juga kan, Iya. gitu. Jadi kontennya inilah menarik untuk Larinya 10% lainnya foto-foto aja, ya kan? Betul. Nah, itu tuh tadi yang menarik adalah alasan yang event pertama, event di Surabaya gratis, sedangkan yang di sini berbayar tuh. Yeah. Pak. Apa ada alasan tertentu Pak kenapa berbayar? Gitu? Sebenarnya bukan karena pengen kita ini profit ya, tapi saya sekali lagi pengen nanti betul-betul ini menjadi sebuah event tahunan. Maka sejak awal kita pengen tetapkan standar. Jadi ini memang low cost. Tapi saya harapkan 80 kalau nggak salah 80 atau 80.000 untuk 85.000 ya. Kita harapkan itu nanti ya ada semacam untuk medal eksklusif, terus ada t-shirt dan ada respect lainnya lah. Dan kita juga sebagai hiburan bahwa di setiap water station ya yang tempat nanti para runner bisa untuk ngambil minuman itu, kita siapkan juga beberapa part hiburan rakyat yang ada di Kota Mojokerto, sehingga karena ini konsepnya fun run, mereka juga bisa menikmati selain keindahan dari Kota Mojokerto juga hiburan-hiburan yang kita sediakan. Ada bandengan, terus juga ada cheerleaders yang dari komunitas zilenial yang ada di Kota Mojokerto, dan ada juga semacam musik seperti musik patrol yang biasanya kalau Mbak Isti tahu kan di perempatan jalan-jalan tuh suka main gitu loh. Ya musik-musik kayak seperti itu nanti akan kita sajikan juga biar suasana semakin hangat dan meriah. Betul. Jadi unsur lokalnya pun nggak ditinggalkan ya Pak ya. Betul sekali. Menarik. Tadi Bapak mention menikmati keindahan Kota Mojokerto. Berarti kita bicara soal rute nih. Gitu. Nanti para peserta akan melewati rute seperti apa Pak? Jadi rutenya kan saya sampaikan itu kan ada yang secara resmi kan ada 5 kilo sama 10 kilo. 5 kilo kita nanti start finish semua di alun-alun. Jadi alun-alun kan ikoniknya Kota Mojokerto dan alun-alun kita sudah luar biasa. Tiap hari juga banyak di sana para pengunjung dan pedagang. Jadi saya harapkan event ini itu selain memperkenalkan Kota Mojokerto, tapi juga ada impact kepada pedagang UMKM, ya kan? Dan saya harapkan orang nanti runner yang datang itu 3.000 lebih peserta itu nanti tidak saja ikut lari, tapi juga membelanjakan uangnya di Kota Mojokerto. Nah, terkait masalah rute 5 kilo, start semua dari alun-alun Kota Mojokerto, terus lanjut menuju Jalan Hasyim Asy'ari. Setelah itu di Simpang PMI, terus menuju Jalan Hayamuruk, melewati Jalan Gajah Mada sisi barat. Ini mohon maaf saya harus ngerpek, kalau nggak ngerpek nanti keliru nyasar runnernya nanti. Kalau nyasar hilang nanti dicari sama keluarganya. Nah, lanjut di Taman Siswa, lanjut ke Jalan WR Supratman, masuk ke Jalan Wahid Hasim, Jalan Brawijaya, Kartini, Jalan Mojopahit, balik finish ke alun-alun Kota Mojokerto. Itu yang rute 5 kilo. Rute saya tuh ya? Ya, rute dek-dekan pokoknya kalau 5 kilo itu ya pelari pemula lah. Pelari pemula benar. Terus untuk yang 10 kilo tentu ini kan 2 kali, maksudnya rute yang lebih jauh. Nanti kan kita berangkatkan tentu yang rute 10 kilo dulu, sehingga nanti secara bertahap baru diberangkatkan jeda waktu untuk rute berikutnya. Jadi start di alun-alun Kota Mojokerto, masuk ke Jalan Majen Sungkono, masuk Jalan Gajah Mada sisi barat, Taman Siswa, balik Jalan Mojopahit, Jalan Brawijaya, masuk Jalan Kartini dan kembali ke alun-alun Kota Mojokerto. Total kemarin kita sudah melaksanakan survei dengan dinas terkait yang ada di Kota Mojokerto dan jajaran kepolisian. Yang 10 kilo itu tepatnya di angka 10,2 km. 10,2. Kalau yang 5 kilo 5,3 ya. Oke. Nah, sepanjang rute itu ada spot-spot menarik nggak Pak buat peserta? Tentu banyak spot menarik. Jadi gini, Kota Mojokerto ini konsep yang dibangun kan heritage, warisan leluhur gitu. Banyak bangunan-bangunan yang berkonsep batu alam kayak menyerupai candi-candi. Nah, seluruh bangunan yang ada di Kota Mojokerto
baik itu perbankan, baik itu kantor pemerintahan, itu semua nuansanya memang nuansa seperti Kerajaan Mojopahit. Kita juga punya alun-alun yang saya sampaikan, kita juga banyak semacam bangunan-bangunan monumental, itu ada kapal-kapal pinisi, beberapa kapal-kapal yang memang mencerminkan kebesaran Majapahit pada masanya di abad 14. Terus kita punya Taman Bahari Mojopahit, dan ada beberapa lagi kita punya semacam menara Tribuana Tunggadewi, itu adalah mahkota raja perempuan pada saat itu di era Mojopahit. Jadi banyak spot-spot yang bisa dinikmati oleh para runner, dan saya harapkan nanti semua meskipun sudah kita persiapkan dengan baik, tapi para runner juga harus taat terhadap lalu lintas yang ada di jalan. Karena kan keselamatan masing-masing juga harus menjadi perhatian dari masing-masing runner yang mengikuti event. Iya, ini Sobat Jatim tadi sudah dijelaskan juga. Selain Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Ali Kuncoro ini juga penjabat Wali Kota Mojokerto. Ya. Makanya kita juga nggak ragu tadi penjelasannya tentang Kota Mojokerto juga sudah komprehensif ya Bapak ya. Ini Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda. Iya, satu pertanyaan gratis, 2 konsultasi bayar gitu. Oke, siap. Lalu lintas nih Pak, tadi kan di-mention tentang lalu lintas ya. Sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan lalu lintas sepanjang rute nanti aman Pak? Sudah, jadi kita sudah beberapa kali secara maraton melaksanakan rapat dengan jajaran kepolisian, jajaran Dishub, dan instansi-instansi yang terkait, baik yang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun yang di pemerintah Kota Mojokerto. Intinya ini kegiatan kolaboratif, dan kita juga sudah melaksanakan survei bareng untuk memastikan bahwa titik-titik yang dilalui itu aman, dan kita juga cek agar penerangan juga support ketika itu dilewati, karena kan pelaksananya malam hari. Kita cek jangan sampai ada PJU, penerangan jalan umum itu yang mati, dan kalaupun mati segera kita perbaiki. Jadi ini sudah H-6, H-7, saya pikir persiapan sudah mendekati 85%. Insya Allah show must go on. Show must go on, dan yang paling penting semoga target total peserta tadi terpenuhi sih Pak. Amin, amin, masih inilah. Amin. Gitu, karena saya sebagai milenial gitu merasa ketika ngelihat posternya itu wah ini menarik nih gitu. Jadi semoga bisa ketutup. Baik, obrolan makin menarik nih Sobat Jatim tentang Soma Night Run yang akan diselenggarakan 4 Mei nanti. Tapi kita break dulu, ada jeda iklan. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Muhammad Ali Kuncoro. Jadi silakan. Selamat datang di Kota Mojokerto, sebuah kota di Jawa Timur, tepatnya di sebelah barat daya kota Surabaya. Memiliki luas 20,48 km persegi yang terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Memasuki wilayah Kota Mojokerto, kita akan disambut dengan nuansa kental Mojopahitan. Setiap sudut kota berhiaskan ornamen yang terinspirasi gaya arsitektur khas kerajaan yang lekat dengan asal-muasal kemunculan Nusantara. Tidak hanya memperhatikan desain eksterior tematik, pembangunan infrastruktur di Kota Mojokerto juga berlangsung dengan senantiasa mengakomodir kebutuhan publik. Mulai dari kantor pemerintahan, jalan raya, jembatan, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, fasilitas rekreasi, pusat perdagangan, hingga ruang terbuka hijau. Selain pembangunan infrastruktur, beragam program dan inovasi juga terus digalakan. Dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan memberikan 5 fasilitas gratis, mulai dari kain seragam, tas, sepatu sekolah, buku, dan angkutan sekolah gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP. Serta adanya inovasi Mas PJ membentuk anak didik santun penyejuk jiwa yang menekankan pendidikan agama dan karakter bagi siswa. Berikutnya, upaya penurunan angka stunting menjadi salah satu perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Bantuan permakanan tinggi protein, pemeriksaan balita, bayi, dan ibu hamil juga rutin dilakukan melalui Dinas Kesehatan.
Selain itu, warga juga senantiasa dilibatkan melalui sejumlah inovasi program, seperti Gempa Genting, Segenggam Sampah Gawe Stunting, dan Canting Gulo Mojo, Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto. Hasilnya, presentase stunting di Kota Mojokerto terus berkurang, hingga di tahun 2023 bisa mencapai angka 2,04%. Pemkot telah meresmikan 26 perancangan TPID dan rutin mengadakan operasi pasar murah untuk mengendalikan inflasi daerah. Selain itu, beragam program pelatihan juga masif digelar untuk meningkatkan geliat UMKM dan mengurangi angka pengangguran warga, sehingga kemudian turut menumbuhkan perekonomian daerah. Rangkaian ikhtiar yang dilakukan Pemkot Mojokerto tersebut terbukti telah membuahkan hasil. Salah satunya dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia. Di tahun 2023, Kota Mojokerto berhasil mencapai angka 80,90 dengan predikat sangat baik. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana masih dalam predikat baik. Usaha menekan kemiskinan ekstrim juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan surat Kemenko PMK pada Februari lalu, jumlah estimasi kemiskinan ekstrim Kota Mojokerto 0,0% atau 0 jiwa. Selain progres yang terukur secara statistik, keberhasilan pembangunan juga tercermin dari banyaknya prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Pemkot, baik di tingkat regional maupun nasional. Seperti penghargaan peringkat 1 kota terinovatif dalam Innovative Government Award yang digelar oleh Kemendagri sebanyak 2 kali berturut-turut di tahun 2022 dan 2023. Peraih penghargaan terbanyak 4 kategori dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan masih banyak lainnya. Kedepan, berbagai capaian membanggakan itu akan menjadi cambuk motivasi bagi Pemkot untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dan masih bersama kita semua Bapak Muhammad Ali Kuncoro. Bapak, kita lanjut lagi membahas hal-hal menarik seputar Soma Night Run. Yang pasti nggak kalah menarik tuh bintang tamu, Pak. Iya. Yang mengundang antusiasme para peserta tuh bintang tamu. Silakan Bapak, bisa diceritakan. Untuk bintang tamu, karena sekarang kan generasi saat ini itu kan agak beda dengan generasi zaman saya. Kalau generasi zaman saya kan diajarin soal ilmu tali menali, ya kan. Kalau sekarang itu diajarin sesuatu yang beda. Jadi ganjel-ganjelan. Jadi ada istilah toh ganjel toh gitu kan ya. Jadi ini viral. Jadi kalau dulu itu kita diajarkan untuk bagaimana bekerja sama antar tim, tapi sekarang generasi sekarang kan generasi rungkat, ya kan. Makanya kita datangkan artis yang agak baper-baper sesuai dengan keinginan suasana kebatinan anak sekarang kan. Sukanya yang begitu-begitu, maka artis kita datangkan Gilkustik. Oke. Iya. Dan saya terus terang, ini siapapun warga yang ingin menyaksikan meskipun tidak ikut berlari bisa menyaksikan. Oke, berarti terbuka untuk umum dan ini tidak harus peserta dan ini sudah saya sampaikan kepada pihak keamanan dan Pak Kapolres Kota sudah menyatakan siap untuk membackup kegiatan hari ini. Oke. Yang nanti tadi siapa aja Pak artisnya Pak? Yang sementara hanya Gilkustik sama beberapa artis yang DJ, terus ada Eterna, itu biasalah yang seperti kita laksanakan di Kota Surabaya. Betul. Buat anak muda mungkin fun run ini juga untuk healing ya Pak ya? Bisa untuk healing dan kalau ada hiburannya, wah itu lebih menarik lagi. Jadi ayo Sobat Jatim kita ikut ya. Bapak, pertanyaan terakhir nih sebelum closing statement. Harapan ya, kita bertanya tentang harapan dari adanya event Soma Night Run ini ke depan. Silakan Bapak. Tentu saya berharap sebagai Kadispora sekaligus sebagai penjabat wali kota bahwasanya kita semua harus bersiap songsong Indonesia Mas di tahun 2045.
Ketika bicara Indonesia Emas 2045, maka backbone-nya, mesinnya itu kan generasi muda. Jadi dalam setiap pergerakan bangsa ini, generasi muda itu adalah penentu. Semakin produktif mereka, semakin bugar mereka, maka perekonomian bangsa ini diharapkan di 2045 kan akan keluar dari middle income trap. Nah, tentu untuk bisa tercapai itu nanti kan juga akan ada bonus demografi di tahun 2030-2035. So, kalau pemudanya itu bugar semua, pemudanya itu punya mindset yang growth mindset, dan pemudanya itu produktif, saya pikir mimpi besar bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa dengan pendapatan per kapita di ranking 4 atau 5 dunia bisa terwujud. Dan salah satunya Dispora Jatim, pemerintah Kota Mojokerto ingin ambil peran untuk mewujudkan itu dengan mungkin ini adalah salah satu langkah kecil tapi saya pikir akan memberikan sebuah impact yang luar biasa demi terwujudnya generasi unggul, generasi berkualitas di tahun 2045. Itu harapan kita. Siap, kalau ditarik lebih dasar tuh di dalam tubuh yang sehat, ya, terdapat jiwa. Mensana in corpore sano. Betul, ya. banget. Kamu di sana, aku di sono. Gitu aja. Udah lain ini, agak lain ya Bapak ya. Yeah. Oke, mungkin tinggal satu lagi Pak, closing Yeah. statement untuk Yeah. ajakan kepada Yeah. Sobat Jatim untuk mengikuti Soma Netran ini. Oke, untuk para generasi milenial dan zilenial, segera bangun dari tidurmu, segera bergegas, gerakkan badanmu bahwa tantangan ke depan harus ditaklukkan. Dan saya harapkan mari bersama-sama, let's come and join with us untuk ikut pada event Soma Netran, Spirit of Mojopahit Netran tahun 2024 di Kota Mojokerto. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sedikit waktu dari Bapak tuh berharga banget buat kami, obrolan yang insya Allah membawa berkah manfaat juga, terutama buat generasi muda Amin, di amin. Jawa Timur. Amin. Ya, demikian Sobat Jatim obrolan kita dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Ali Kuncoro. Saya Istiqlaliyah beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan Sobat Jatim ada ide-ide yang menarik tentang topik-topik apa sih yang sebenarnya kalian butuhkan, yang bisa kita bahas dan diangkat di episode setelah ini, komen di bawah ya. Baik. Sobat Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.